光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出那段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Dalam kesempatan ini, Ruang Novel langsung menceritakan di season 3. Di mana season lainnya, 1 dan 2 bisa Anda nonton langsung di web Anichan, atau di situs web lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 10. Bab 216, Elang Bela Diri Dojo. Duduk di gerobak, mata Lindong berbalik untuk mengamati kerumunan di sekelilingnya, saat mereka dengan penuh perhatian mengamati sekeliling mereka. Dari ekspresi serius di wajah mereka, dia bisa menyimpulkan bahwa selama periode waktu ini, mereka telah diserang beberapa kali oleh binatang iblis. Fakta ini sedikit membingungkannya. Biasanya, meskipun demonic beast buas, mereka tidak akan mengejar target mereka tanpa henti. Orang bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Eagle Martial Dojo untuk menarik permusuhan seperti itu. Haha, adik Lindong, minumlah air. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Segera, dia mengulurkan tangannya dan meraih kantong air, sebelum mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada orang yang melemparkan kantong air itu kepadanya. Yang terakhir adalah pria parubaya yang dikenal sebagai Wu Shen, dan seusianya, dia bisa dianggap sebagai lelaki tua di Eagle Martial Dojo. Juga, dia adalah praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, dan memiliki beberapa prestise di Eagle Martial Dojo. Lindong memiliki kesan yang agak baik tentang pria yang belak-belakan dan lugas ini, yang agak mirip dengan Jiang Lei. Terima kasih, kakak laki-laki Wu. Lindong tersenyum, sebelum dia minum dari kantong air. Seketika, wajahnya memerah ketika dia menyadari bahwa yang terkandung di dalam tas itu bukanlah air, melainkan minuman keras. Haha. Ketika mereka melihat wajah memerah Lindong, kru dari Eagle Martial Dojo tidak bisa menahan tawa. Haha, Wu tua. Jangan menggertak Lindong karena dia masih muda. Memimpin kawanan, Jiang Lei tertarik oleh tawa. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya, sebelum dia melemparkan tas minuman keras itu ke arah Wu Shen. Dia tahu bahwa mereka tidak bermaksud menghinanya, dan sejujurnya, dia lebih menikmati perasaan ini. Mungkin mereka dipengaruhi oleh karakter jujur Jiang Lei, karena sebagian besar anggota Eagle Martial Dojo agak disukai. Setelah dia menghabiskan hampir setengah tahun di hutan tua ini, Lindong cukup senang menjadi bagian dari godaan riang ini. Tentu saja, ada satu pengecualian. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Sui, yang tanpa sadar datang. Dalam hatinya, dia tahu bahwa wanita ini tetap enggan menerima orang asing seperti dia. Di matanya, dia menemukan kehati-hatian dan kecurigaan. Dari waktu ke waktu, Eagle Martial Dojo kami akan menjelajah ke hutan kabut untuk berburu binatang iblis, mengumpulkan kristal iblis dan mencari elisir. Jiang Sui yang duduk di samping Lindong tiba-tiba bergumam santai. Namun, kali ini berbeda. Ketika salah satu anggota kru kami sedang mengumpulkan elisir, dia menarik seekor binatang muda dan akhirnya membunuhnya. Kemudian, ketika kami diserang oleh binatang iblis ini, kami menyadari bahwa binatang muda itu adalah anak dari Mist Leopard Alligator King. Raja buaya macan tutul kabut adalah binatang iblis yang cukup terkenal dan ganas di hutan kabut. Satu laki-laki dan satu perempuan, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bisa menandingi praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Selama periode waktu ini, alasan mengapa kami terus-menerus diserang kemungkinan besar karena perintah mereka. Besok, kita akan meninggalkan hutan kabut. Berdasarkan karakter licik dan ganas mereka, mereka pasti akan menyerang malam ini. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong akhirnya menyadari mengapa suasana di pasukan ini sedikit aneh. Ternyata mereka sedang diburu. Jika apa yang dikatakan Jiang Sui benar, yang disebut Raja Buaya Macan tutul jantan dan betina ini pasti telah bekerja sama.
Pada saat itu, jika mereka membawa serta binatang iblis lain untuk membunuh mereka, mereka kemungkinan besar akan hancur. Saya tidak setuju Anda bergabung dengan kami, karena saya merasa Anda akan menyeret kami ke bawah saat itu. Kata-kata Jiang Sui sangat langsung. Lindong lebih muda darinya dan dia tampak seperti anak nakal. Sudah sulit bagi kru mereka saat ini untuk melindungi Yinyin kecil dan yang lainnya. Dengan tambahan Lindong, mereka harus menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Oh, pada saat itu, jangan khawatirkan aku. Lindong menggosok wajahnya, yang memerah karena alkohol, sambil tertawa kecil. Mata indah Jiang Sui menatap Lindong, sebelum dia tiba-tiba berkata, namun, ayah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak sesederhana yang Anda lihat. Lindong sedikit terkejut dan menolak berkomentar. Meskipun aku tidak sepenuhnya percaya padanya, namun, aku harap kamu tidak akan berkomplot melawan dojo kami. Lebih jauh lagi, jika situasinya memburuk malam ini, tolong jaga Yinyin kecil. Suara Jiang Sui berangsur-angsur berubah lembut. Setelah dia berbicara, dia melayang bersama dengan aroma wangian. Wanita ini, saat ia menatap sosok berangkat indah Jiang Sui, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Haha, adik Lindong, jangan pedulikan dia. Anak nakal Suer sangat peduli pada dojo ini dan dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Sejujurnya, dia memiliki hati yang sangat baik. Makanan yang Anda makan hari ini secara khusus dikirimkan kepada Anda sesuai instruksinya. Wu Shen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Lindong dengan lembut tersenyum. Hati-hati malam ini. Anda adalah orang yang benar-benar tidak beruntung untuk menemukan kami. Wu Shen menepuk bahu Lindong sambil menghela nafas. Lindong mengangguk. Dia bisa melihat ekspresi sangat khawatir di tengah alis Wu Shen. Sepertinya dia terus-menerus mengkhawatirkan potensi masalah malam ini. Setelah berbicara dengan Lindong sebentar, Wu Shen berbalik dan pergi. Menatap ekspresi serius di wajah mereka, Lindong dengan lembut menghela nafas. Kakak, apakah kita akan baik-baik saja? Yinyin kecil menjorok keluar dari kereta, membawa api kecil di tangannya, saat matanya yang besar menatap Lindong dan bertanya. Haha, itu akan baik-baik saja. Hanya beberapa binatang buas bodoh, tidak ada yang perlu ditakuti. Lindong tersenyum lembut sambil menepuk kepala Yinyin kecil dan dengan lembut menghiburnya. Saat kru terus melakukan perjalanan ke depan, langit berangsur-angsur mulai gelap. Sementara itu, suasana di antara para kru mulai menjadi semakin tegang saat semua orang mencengkeram senjata mereka dengan erat. Bagaimanapun, mereka mengerti bahwa malam ini akan menjadi malam yang paling menantang bagi mereka. Siapkan kemah. Berdiri di depan, Jiang Lei tiba-tiba berhenti dan melihat ke langit saat dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Mendengar perintahnya, para anggota Eagle Marshal Dojo mulai sibuk. Dalam waktu singkat, sebuah perkemahan muncul di hutan kosong ini. Selanjutnya, berbagai struktur pertahanan sederhana dibangun juga. Sepertinya Eagle Marshal Dojo ini cukup berpengalaman dalam berurusan dengan demonic beast ini. Sehubungan dengan hal ini, Lindong bisa memberikan sedikit bantuan. Karena itu, dia hanya bisa duduk di gerobak sambil melihat mereka bekerja. Adik kecil Lindong, hati-hati malam ini. Jika kita bisa bertahan sepanjang malam, kita akan baik-baik saja. Setelah mereka selesai bersiap, Jiang Lei berjalan mendekat dan berbicara sambil tersenyum. Ya. Lindong dengan lembut tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Juga. Adik Lindong, jika memungkinkan, tolong jaga Yinyin kecil malam ini. Jiang Lei memandang Yinyin, yang berdiri di samping Lindong, sebelum dia tiba-tiba bertanya dengan tulus. Kakak Jiang, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Lindong tersenyum. Terima kasih. Jiang Lei dengan lembut menghela nafas lega, sebelum dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya ke Lindong. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Lindong bukan individu biasa, dia tidak memintanya untuk membantu mereka. Lagi pula, dia sangat menyadari bahwa saat ini, keduanya belum memiliki hubungan yang mendalam. Oleh karena itu, karena mereka membantu membimbing Lindong, memintanya untuk melindungi Yinyin kecil sudah merupakan kesepakatan yang adil.
di bawah tatapan tegang orang banyak, malam hari akhirnya tiba dengan tenang. Pada malam hari, jarak pandang di dalam hutan kabut semakin menurun. Bahkan dengan obor yang menyala, jarak pandang mereka terbatas pada radius tertentu. Kerumunan buru-buru makan beberapa makanan untuk mengisi perut mereka, sebelum mereka waspada. Paku kayu tajam dipasang di sepanjang garis camp, sementara lusinan orang duduk di tengah sambil mencengkeram senjata mereka. Terkandung di dalam mata mereka, ada ekspresi tegang sekaligus ganas. Setelah diserang oleh binatang iblis ini selama berhari-hari, mereka ternyata juga marah. Seluruh perkemahan menjadi sunyi senyap dan hanya suara berderak dari lubang api yang bisa terdengar. Lindong duduk di tengah kerumunan. Di sampingnya, ada Inin kecil dan beberapa anggota yang terluka. Dia adalah satu-satunya yang tetap tenang di antara kerumunan. Setelah berlatih sendiri selama setengah tahun di hutan, dia telah menghadapi berbagai situasi berbahaya. Bahkan, dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Karenanya, dia sama sekali tidak menganggap situasi saat ini berbahaya. Kabut tebal menyelimuti hutan. Tiba-tiba, bau darah samar diam-diam muncul. Mereka datang. Telapak tangan Lindong dengan lembut menepuk kepala Inin, saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya terdengar olehnya. Sasa. Setelah dia berbicara, suara gemuruh tiba-tiba bergema di dalam hutan. Tiba-tiba, sepasang mata binatang yang agak merah darah muncul di dalam kabut. Dentang-dentang. Ketika mereka melihat bahwa orang itu memang telah tiba, wajah anggota Eagle Martial Dojo menjadi sedingin es, saat mereka perlahan berdiri. Sementara itu, genggaman pada senjata mereka perlahan mengencang. Seiring waktu berlalu, semakin banyak binatang iblis mulai berkumpul. Dalam waktu sekitar 10 menit, lebih dari 100 telah berkumpul, dan dari kelihatannya, sepertinya jumlah mereka masih bertambah. Saat ia menatap banyak binatang iblis, ekspresi kagum melintas di mata Lindong. Sepertinya yang disebut Raja Buaya Macan Tutul ini memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam hutan kabut ini. Di samping Lindong, ketika Inin kecil melihat begitu banyak binatang iblis yang kejam, wajah mungilnya menjadi sedikit pucat, saat tangannya mencengkeram erat kemeja Lindong. Bang-bang! Tidak lama setelah binatang iblis ini muncul, tanah tiba-tiba bergetar. Segera, dua aura yang sangat ganas muncul dari kabut. Raja Buaya Macan Tutul Kabut. Ketika mereka mendeteksi dua aura ganas ini, wajah anggota Eagle Martial Dojo akhirnya menjadi pucat. Bahkan, mata Jiang Lei mulai sedikit gelap. Bayangan raksasa mereka menjadi semakin jelas di tengah kabut, sebelum akhirnya, dua binatang iblis besar dan mengerikan muncul di bawah cahaya obor. Saat mereka menatap mata berdarah dan ganas dari dua binatang iblis ini, hati setiap anggota Eagle Martial Dojo mulai melompat dengan keras. Berdiri di depan, sosok cantik Jiang Sui juga mulai sedikit gemetar. Masalah terbesar memang telah tiba pada akhirnya. Apakah ini Raja Buaya Macan Tutul? Lindong berbalik untuk melihat dua binatang iblis yang kejam dan tampak mengerikan itu, saat jari-jarinya dengan lembut menggosok pahanya. Mereka memang terlihat sedikit biadab. Part 11. Bab 217, Mist Leopard Alligator King. Semua orang hati-hati. Saat ia melirik ke perkemahan, yang dipenuhi dengan kawanan binatang iblis, dan berbalik untuk melihat dua binatang raksasa menakutkan di tengah, wajah Jiang Lei serius saat ia sangat bergema. Wutua, pimpin para pria dan lindungi perkemahan. Ya. Wajah Wu Shen serius saat dia menjawab. Pisau mengkilap di tangannya sekarang dibungkus dengan kekuatan Yuan yang tebal dan memancarkan cahaya terang. Di bawah bayang-bayang malam, cahaya ini bahkan lebih menenangkan daripada nyala api manapun. Tuan Dojo, bagaimana dengan dua Raja Buaya Macan Tutul? Seorang anggota Eagle Martial Dojo bertanya. Jiang Lei terdiam sejenak, sebelum dia menggema dalam-dalam, aku akan menghentikan mereka. Kalian semua dengan cepat menangani binatang iblis lainnya. Tuan Dojo. Ketika dia mendengar bahwa Jiang Lei sebenarnya berencana untuk menghentikan dua Raja Buaya Macan sendirian, wajah anggota Eagle Martial Dojo langsung berubah saat mereka buru-buru berteriak. Berhenti mengoceh.
Jika kamu tidak ingin aku mati, cepat urus demonic beast lainnya lalu cepat dan bantu aku. Jiang Lei berteriak. Ya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, anggota Eagle Martial Dojo mengepalkan tangan mereka, sebelum akhirnya mereka setuju dengan lembut. Adik Lindong, tolong jaga Yin kecil dan yang lainnya. Kami sedikit kekurangan tenaga. Jiang Lei tiba-tiba berbalik, sebelum dia berteriak keras ke arah Lindong. Ketika mereka mendengar kata-katanya, beberapa anggota Eagle Martial Dojo terkejut. Setelah hari ini, mereka agak akrab dengan Lindong. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan kecakapan luar biasa. Oleh karena itu, sepertinya terlalu berisiko bagi Jiang Lei untuk memberikan tugas ini kepadanya. Kakak Jiang, jangan khawatir. Berkenaan dengan tatapan curiga mereka, Lindong tidak memperhatikannya, saat dia menepuk kepala Yin kecil dan menjawab sambil tersenyum. Menggeram. Sama seperti Lindong tersenyum, di tengah-tengah binatang iblis, dua raja aligator leopard yang tampak mengerikan segera melepaskan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan ini sangat memekakkan telinga dan terdengar seperti campuran geraman macan tutul dan auman buaya. Bahkan, menyebabkan gendang telinga pendengarnya berdarah sementara kepala mereka sakit. Oh, binatang itu benar-benar dapat menggunakan serangan energi mental, kekaguman melintas di mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan binatang iblis yang benar-benar bisa menggunakan serangan energi mental. Namun, di depannya, serangan energi mental semacam ini jelas tidak berguna. Dengan jentikan jempolnya, gelombang kejut tak berbentuk diam-diam melesat maju dan langsung menetralkan geraman energi mental itu. Ledakan! Geraman Leopard Alligator King jelas merupakan sinyal untuk menyerang. Oleh karena itu, setelah menggeram, haus darah yang terkandung di mata ratusan binatang iblis itu meningkat. Segera, kuku mereka mulai bergerak menyebabkan tanah di bawah mereka bergetar. Kemudian, seperti gelombang pasang, binatang buas ini berkerumun menuju perkemahan. Aura mereka benar-benar mencengangkan. Membunuh. Saat mereka menghadapi gelombang binatang iblis ini, niat membunuh bersinar di mata anggota Eagle Martial Dojo. Pada saat ini, mereka tidak punya tempat untuk lari. Oleh karena itu, satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah habis-habisan. Ledakan. Gelombang demonic beast itu dengan keras menghantam struktur pertahanan kayu yang didirikan di sekitar camp, sebelum beberapa dari mereka langsung tertusuk. Namun, karena jumlah mereka yang luar biasa, saat mayat menumpuk dengan cepat, struktur pertahanan yang belum sempurna itu menjadi tidak berguna. Kemudian, gelombang demonic beast berikutnya segera menyembur keluar. Pertempuran sebenarnya telah dimulai. Saat bau darah mendekati mereka, setiap anggota Eagle Martial Dojo tahu bahwa momen berikutnya akan menjadi momen paling berdarah malam itu. Bas bas bas. Kekuatan Yuan tebal langsung meledak. Setiap anggota Eagle Martial Dojo jelas terkoordinasi dengan baik. Dengan mereka bertiga dalam satu tim, mereka membentuk formasi mereka masing-masing. Sementara itu, bilah tajam di tangan mereka dibungkus dengan Yuan Power, karena mereka secara langsung mengiris setiap binatang iblis yang menyerang mereka. Beberapa lusin mini, penggiling daging, dibentuk. Di sekitar mereka, darah segar menyembur keluar, saat mayat demonic beast mulai menumpuk. Darah segar berwarna merah tua mulai mewarnai tanah menjadi merah, saat bau berdarah ditambah dengan jeritan mengerikan mulai menyebar ke seluruh hutan ini. Menggeram. Ketika mereka melihat penggiling daging mini yang dibentuk oleh tubuh anggota Eagle Martial Dojo, kilatan kejam melintas di pupil kedua raja buaya macan tutul yang ganas itu. Kemudian, kedua binatang buas itu, dengan kuku seberat batu besar, benar-benar secepat kilat berlari menuju perkemahan. Karena kekuatan mereka yang luar biasa, formasi apapun yang mereka temui, terlepas dari seberapa rumit desainnya, atau seberapa baik mereka bekerja sama, hasilnya akan tetap sama, formasi akan dihancurkan dan nyawa akan hilang. Selanjutnya, setelah formasi ini rusak, Yin kecil dan anggota yang terluka lainnya, yang bersembunyi di belakang, akan menjadi tidak berdaya. Bang-bang! Oleh karena itu, ketika Jiang Lei melihat tindakan kedua raja buaya macan tutul ini, ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Dua bayangan pedang diukir dari pedang di tangannya,
sebelum mereka langsung merobek lusinan binatang iblis di dekatnya. Kemudian, mundur selangkah, sosoknya melesat maju sebelum dia mendarat tepat di tengah jalan kedua Raja Buaya Macan Tutul itu. Saat semua kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur keluar, dia mengayunkan pedangnya dengan marah. Ledakan! Segera, gelombang kejut Yuan Power yang tangguh meledak. Bayangan pedang itu mengukir lapisan tanah yang tebal di tanah, sebelum dengan kejam menghantam tubuh kedua Raja Buaya Macan Tutul itu. Dentang! Suara logam yang jernih terdengar di tengah malam, saat kekuatan Yuan yang kuat meledak di tubuh kedua Raja Buaya Macan Tutul itu. Kemudian, serangan mendadak itu benar-benar berhasil menghentikan momentum kedua Raja Buaya Macan Tutul itu. Menggeram. Ketika mereka diserang, kedua macan tutul Alligator King itu mengeluarkan geraman marah. Sumber energi merah tua berkilau di tubuh mereka, sebelum mereka sekali lagi menginjakkan kaki dan berlari keluar. Sama seperti dua tank, mereka dengan kejam menyerang Jiang Lei. Di belakang Jiang Lei adalah formasi pertahanan, maka dia tidak punya ruang untuk mundur. Saat dia menusukkan pedang lebar di tangannya ke tanah, dia mulai memanfaatkan setiap tetes terakhir Yuan Power di tubuhnya. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia berencana untuk melawan serangan gabungan dari kedua monster ini dengan paksa. Bang! Tabrakan terjadi dalam sekejap, saat dua binatang raksasa seperti tank itu dengan kejam menghantam pedang besarnya. Ledakan kuat segera meledak, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah sekitarnya. GRR. Bentrokan hebat itu secara langsung menyebabkan geraman muncul dari tenggorokan Jiang Lei, sementara dia juga terpaksa mundur selusin langkah sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Jelas, itu bukan keputusan yang bijaksana untuk langsung berhadapan dengan binatang buas ini. Ayah! Ketika dia melihat Jiang Lei terluka, berdiri di belakang, Jiang Sui, yang berjuang keras dengan binatang iblis lainnya segera berteriak. Sementara itu, berdiri di samping Lindong, kabut gas mulai berputar di dalam mata besar Yinyin kecil. Pertahankan formasi pertahanan. Tangan Jiang Lei dengan erat mencengkeram pedang besarnya, saat darah segar mulai menyembur keluar dari telapak tangannya. Saat dia menghembuskan napas dalam-dalam, dia berteriak tanpa menoleh ke belakang. Ayo, kalian para monster, aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan pada Eagle Martial Dojoku. Menggeram. Ketika mereka mendengar teriakan Jiang Lei, kedua Raja Buaya Macan Tutul itu sekali lagi mengeluarkan geraman yang menusuk. Saat kuku mereka menginjak tanah, suara gemuruh meletus. Kemudian, dengan serangkaian suara ledakan, mereka sekali lagi menyerang Jiang Lei. Ketika dia menyaksikan pemandangan ini, ekspresi wajah Jiang Lei berubah serius, saat dia dengan panik mengumpulkan semua kekuatan Yuannya di ujung pedang besarnya. Namun, ketika kedua Raja Buaya Macan Tutul itu akan sekali lagi bertabrakan dengan Jiang Lei, salah satu dari mereka tiba-tiba berbelok tajam sambil menghindari yang terakhir dengan hati-hati. Kemudian, mempertahankan momentum destruktif yang sama, ia berlari menuju formasi pertahanan yang terletak di belakang. Bang-bang! Karena kecepatannya yang ekstrim, di depan Raja Buaya Macan Tutul itu, udara di sana terkompresi. Selanjutnya, serangkaian ledakan udara terdengar, menyebabkan parit besar di tanah di depan. Perkembangan mendadak ini benar-benar melebihi harapan Jiang Lei. Seketika, ekspresi wajahnya berubah sangat jelek. Tepat ketika dia berencana untuk kembali membantu mereka, Raja Buaya Macan Tutul lainnya sudah berlari maju. Jika dia tertangkap basah oleh serangannya, dia mungkin akan tercabik-cabik. Suer, hati-hati. Cepat mundur. Tanpa pilihan lain, Jiang Lei hanya bisa memperingatkan mereka. Itu karena yang pertama di jalur Raja Buaya Macan Tutul itu, adalah Jiang Lei, Wu Shen dan formasi lainnya. Setelah dia berteriak, Jiang Sui, Wu Shen dan yang lainnya segera menyadari bahwa Raja Buaya Macan Tutul sedang menuju ke arah mereka. Seketika, wajah mereka menjadi pucat. Bagaimanapun, mereka bukan Jiang Lei dan mereka tidak dapat menahan pukulan dari Raja Buaya Macan Tutul itu. Bang! Ledakan udara yang disebabkan oleh udara terkompresi menghantam bilah di tangan Wu Shen karena langsung meniup yang terakhir, sebelum dia mendarat dengan keras di belakang formasi. Ah!
Pembukaan mendadak dalam formasi pertahanan mereka menyebabkan setiap anggota Eagle Martial Dojo berseru kaget. Terutama ketika mereka melihat Leopard Alligator King berlari mendekat, wajah mereka semua menjadi sangat pucat. "Swear, cepat menghindar!" Ketika mereka melihat bahwa Jiang Sui masih berdiri di jalur Raja Buaya Macan Tutul itu, beberapa dari mereka buru-buru berteriak. Namun, ketika dia mendengar peringatan mereka, Jiang Sui malah menggertakkan giginya. Bagaimanapun, dia mengerti bahwa jika dia mundur sekarang, formasi pertahanan mereka akan benar-benar hancur. Pada saat itu, hasil akhirnya akan sama. Huf! Mengambil napas dalam-dalam, Yuan Power kemudian menyembur keluar dari tubuh Jiang Sui. Segera, ledakan udara melolong. Berdengung. Jiang Sui melambaikan pedang di tangannya, saat dia langsung membelah ledakan udara itu. Namun, segera, selusin ledakan udara lainnya meletuskan buih. Saat mereka terus meledak, gelombang kejut udara yang kuat langsung meniup pedang di tangannya. Sementara itu, dia juga terlempar ke belakang, sebelum dia akhirnya tersungkur di tanah, sementara wajahnya menjadi pucat saat dia tak berdaya melihat binatang raksasa mengerikan yang tumbuh dengan cepat di matanya. Tidak. Ketika beberapa anggota Eagle Martial Dojo melihat pemandangan ini, mereka semua benar-benar terkejut. Beberapa dari mereka mencoba bergegas untuk membantu, namun sepertinya sudah terlambat. "Saudari." Mata besar Yinyin kecil berwarna merah. Jika dia tidak ditahan oleh anggota Eagle Martial Dojo, dia mungkin akan berlari ke arah saudara perempuannya. Mendesah. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong, yang duduk, menghela nafas pelan sebelum dia berdiri. "Adik kecil Lindong, jangan pergi keluar." Ketika Wu Zhen, yang terpesona, melihat tindakan Lindong, dia buru-buru berteriak. Namun, saat dia berteriak, dia segera melihat bahwa dengan ketukan jari kakinya, Lindong sudah muncul di depan Jiang Sui. "Apakah kamu mencari kematian?" "Itu adalah binatang iblis tahap penciptaan." Ketika dia melihat penguatan yang tiba-tiba ini, Jiang Sui awalnya terkejut. Namun, ketika dia melihat identitas pembantunya, ekspresi wajahnya langsung berubah saat dia buru-buru berteriak. Namun, Lindong tidak peduli tentang dia. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, tombak sisik surgawi kuno yang tampak tangguh namun mengerikan muncul. Saat tombak kunonya menghantam tanah, semua orang bisa merasakan aura yang bahkan melebihi Jiang Lei menyebar dari tubuh yang tampak lemah itu, seperti naga yang terbangun. Suaranya segera terhenti, karena tindakan semua orang di perkemahan tampaknya telah melambat. Wajah Jiang Sui dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok di depannya. Dalam hal ini, tubuh yang awalnya tampak rapuh itu sekarang tampak cukup kuat untuk berdiri tegak di langit. Apa yang ayah katakan, benar. Saat ini, di dalam pikiran Jiang Sui, hanya kalimat itu yang melayang. Sepertinya pria yang tampak malas ini ternyata tidak sesederhana itu. Part 12. Bab 218, mengungkapkan kehebatannya. Aura yang kuat tiba-tiba meledak di daerah itu, menyebabkan udara di sekitarnya tampak mengeras. Namun, kekuatan penghancur di balik serangan Leopard Alligator King tidak berkurang sedikit pun. Sementara itu, kilatan kejam dan ganas bersinar di pupilnya yang merah menyala. Bum-bum. Tanah bergetar, menyebabkan semua orang dengan cepat bangun dari pingsan mereka. Saat mereka berbalik untuk melihat Raja Buaya Macan Tutul yang tangguh, hati semua orang melonjak. Dengan satu tangan meraih tombaknya, Lindong mengepalkan tangannya yang lain, saat warna hijau perunggu dengan cepat melilit lengan di bawah lengan bajunya dan aura yang kuat dan dingin muncul dari dalam tubuhnya. Lindong tenang saat dia menatap binatang yang tumbuh dengan cepat di matanya. Serangkaian bola meriam udara terbang ke arahnya dengan suara melolong yang menusuk. Namun, ketika mereka berada beberapa meter dari tubuhnya, bola meriam udara ini meledak di udara. Dari kelihatannya, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi Lindong. Mengaum. Mata Leopard Alligator King merah menyala saat mendekatinya. Jelas, penghalang tak terlihat Lindong tidak akan memiliki efek yang signifikan pada biaya mantan. Oleh karena itu, tubuh Raja Buaya Macan Tutul bahkan tidak berhenti sejenak, karena langsung merobek penghalang itu.
Segera, Lindong merasakan angin kencang menderu ke arahnya. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat dari Raja Buaya Macan Tutul, Lindong tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Namun, fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa alih-alih menggunakan tombak panjangnya untuk membela diri, tinjunya meninju dengan ganas. Bang! Sebuah pukulan meledak dengan gema yang dalam. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya keemasan dan perunggu berkilauan di tinjunya. Tidak kusangka dia benar-benar menerima Raja Buaya Macan Tutul dengan tinjunya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, setiap anggota Eagle Martial Dojo terkejut. Bagaimanapun, bahkan seseorang yang sekuat Jiang Lei harus meminjam kekuatan pedangnya untuk melawan Alligator Leopard King. Oleh karena itu, menggunakan kepalan tangan untuk melawan binatang buas ini, yang secara alami diberkahi dengan kekuatan seperti dewa, adalah keputusan yang sangat bodoh. Lindong mengabaikan banyak ekspresi terkejut. Sementara itu, warna hijau tua muncul dari seluruh lengannya, samar-samar, orang bisa merasakan kekuatan melonjak di dalam. Dentang! Dalam sekejap, tinju perunggunya menghantam keras kepala Raja Buaya Macan Tutul, yang dilindungi oleh kulit tebal. Seketika, waktu seolah terhenti dan gelombang kejut yang kuat, terlihat dengan mata telanjang, segera menyembur keluar dari titik kontak mereka. Bang! Tanah di tanah membumbung ke atas seperti beberapa naga lumpur, sebelum mereka meledak di udara, berubah menjadi serpihan lumpur saat mereka mendarat. Bang! Lumpur memenuhi dan menari-nari di langit, ketika orang banyak tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang marah. Ketika mereka berbalik untuk melihat, pupil mereka segera menyusut, saat ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Di tempat lumpur jatuh, Raja Buaya Macan Tutul raksasa tidak meledakkan Lindong seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu telah didorong mundur secara paksa sekitar selusin meter oleh kekuatan yang tangguh. Saat keempat kukunya menancap ke tanah, 4 bekas yang dalam tertinggal. Dia benar-benar menangkis Raja Buaya Macan Tutul dengan satu pukulan. Semua orang dari Eagle Martial Dojo tanpa sadar menelan ludah mereka, sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong, yang baru saja mundur 2 langkah. Di dalam hati mereka, badai mulai muncul. Kekuatan yang luar biasa seperti itu, apakah orang itu benar-benar manusia? Jiang Sui, yang berada di belakang Lindong, juga dibuat terdiam oleh adegan ini. Meniup kembali Raja Buaya Macan Tutul yang terkenal dengan satu pukulan, bahkan Jiang Lei tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Pergi periksa ingin kecil dan yang lainnya. Serahkan binatang ini padaku. Sementara pikiran Jiang Sui dalam kekacauan karena adegan ini, di depannya, Lindong tiba-tiba memijat pergelangan tangannya saat dia menginstruksikannya tanpa menoleh. Kamu, harap berhati-hati. Jiang Sui membuka mulut merah kecilnya, dan dengan lembut berkata pada akhirnya. Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa pemuda ini, yang dia pikir akan menjadi beban, sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Lindong terkekeh sebelum dia segera berbalik menghadap Raja Buaya Macan Tutul, yang matanya merah darah. Binatang ini benar-benar cukup kokoh. Menggeram. The Leopard Alligator King, yang didorong kembali oleh pukulan Lindong, menatapnya dengan jahat. Tiba-tiba, cahaya merah terang muncul di seluruh tubuhnya. Berkat cahaya merah ini, beberapa paku di tubuhnya benar-benar mulai memanjang dan membentuk dirinya menjadi pedang mematikan. Leopard Alligator King saat ini benar-benar mesin pembunuh. Setelah pakunya memanjang, Leopard Alligator King berdesir, saat ia dengan ganas berlari ke arah Lindong. Bau berdarah menyerbu wajahnya, saat dia merasakan aura yang sangat menindas. Saat dia menatap Raja Buaya Macan Tutul yang dengan ganas menyerangnya lagi, Lindong mendengus dingin. Ujung kakinya mengetuk tanah, saat tubuhnya tersapu ke depan. Di udara, tombak kuno di tangannya tiba-tiba menari, saat itu menghasilkan riak gelombang kejut Yuan Power yang kuat. Dentang! Dentang! Cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tombak kuno, sebelum mereka berubah menjadi serangkaian bayangan tombak yang tangguh, yang menghantam tubuh seperti baja Raja Buaya Macan Tutul, menyebabkan percikan api muncul. Tubuh Leopard Alligator King sangat kuat. Oleh karena itu, sebagian besar praktisi tahap penciptaan bentuk biasa tidak dapat menembus pertahanannya.
Namun, itu berbeda untuk Lindong, yang memiliki tombak sisik surgawi kuno. Dengan kekuatan Soul Treasure peringkat menengahnya, bayangan tombak yang tangguh secara langsung meninggalkan beberapa tanda sedalam setengah inci pada kulit keras Leopard Alligator King, bahkan menyebabkan darah merah gelap mengalir keluar dari beberapa luka ini. Halberd sisik ikan. Seekor ikan raksasa yang jahat menyapu dengan keras, bersama dengan beberapa bayangan tombak yang tangguh, saat mereka dengan kejam menghantam tubuh Raja Buaya Macan Tutul. Seketika, jumlah luka di tubuhnya terlihat meningkat. Binatang iblis, yang tampaknya tak terkalahkan oleh Jiang Sui dan yang lainnya, sekarang tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan di tangan Lindong. Menggeram. Setelah dikalahkan dengan menyedihkan oleh Lindong, Raja Buaya Macan Tutul jelas marah. Segera, tubuhnya mulai bergetar hebat saat cahaya merah gelap tiba-tiba menyembur keluar, dan puluhan paku tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Kekuatan yang dihasilkan sangat hebat, dan bahkan bisa menandingi Soul Treasure peringkat rendah. Jelas, Raja Buaya Macan Tutul sudah mulai mati-matian melawan. Menaklukkan palm ajaib platform emas. Namun, dalam menghadapi serangan balik Leopard Alligator King, Lindong dalam hati terkekeh. Tangannya meraih, saat platform emas yang gemerlap segera muncul di udara, sebelum berayun ke bawah dan menghancurkan selusin paku. Kemudian, tanpa penurunan kekuatan, itu menghantam tubuh Raja Buaya Macan Tutul seperti gunung kecil. Bum bum bum. Di bawah tatapan orang banyak yang terpana, platform emas turun dengan keras. Kekuatannya yang luar biasa secara langsung menyebabkan setengah dari tubuh raksasa Leopard Alligator King tenggelam ke dalam lumpur. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, retakan muncul di kulit tahan lama Leopard Alligator King, saat darah segar mengalir keluar. Mengaum. Mengaum. Leopard Alligator King tampaknya agak linglung oleh pukulan itu, saat dia dengan panik berjuang dan meraung. Raungan Leopard Alligator King jelas memiliki efek stimulasi yang besar pada demonic beast lainnya. Segera, serangan mereka berubah menjadi semakin ganas, saat mereka melompat ke depan secara maniak. Ini menyebabkan tekanan pada anggota Eagle Martial Dojo melonjak. Faktanya, bahkan Jiang Sui dan yang lainnya terpaksa bergabung kembali dan membentuk formasi defensif. Api kecil. Ketika dia melihat situasi ini, alis Lindong dengan lembut berkerut saat dia berteriak. Menggeram. Ketika mendengar perintah Lindong, api kecil, yang dibawa oleh Yinyin kecil, tiba-tiba membuka matanya, dan dengan mudah melarikan diri dari pelukan Yinyin kecil. Cahaya-cahaya meletus, dan di bawah tatapan terkejut Jiang Sui dan yang lainnya, api kecil berubah menjadi bentuk pertempurannya. Dengan raungan keras, ia melesat menuju demonic beasts. Petir berkedip dan ekor python mendesis, seperti harimau di dalam sekelompok domba, itu menghentikan binatang iblis. Jiang Sui dan yang lainnya menatap anak kucing yang sebelumnya tampak tidak sopan itu, yang kini telah berubah menjadi binatang buas yang mengancam dan menakutkan. Ekspresi wajah mereka sangat menarik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong tidak hanya kuat, bahkan hewan peliharaannya juga merupakan keberadaan yang menakutkan. Kamu akan tunduk. Cahaya keemasan berkilauan, sebagai platform emas yang terbentuk dari Yuan Power, terus-menerus memburu Raja Buaya Macan Tutul dengan kekuatan yang menakutkan, menyebabkannya melarikan diri dengan putus asa, pemandangan yang sangat menyedihkan. Mengaum. Setelah dipukul dengan kejam beberapa kali, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, Raja Buaya Macan Tutul tidak dapat menahannya lagi. Seketika, ia mengeluarkan raungan marah dan tak berdaya, saat kemudian lepas landas. Ketika pemimpin Demonic Beast melarikan diri, sisa Demonic Beast jelas mengalami demoralisasi, dan mereka dengan cepat mundur. Dalam beberapa menit, semua binatang iblis telah pergi, dan bahkan Raja Buaya Macan Tutul lainnya yang bertarung dengan Jiang Lei akhirnya melarikan diri dengan enggan, meninggalkan tumpukan bangkai. Setelah binatang iblis tersebar, tekanan langsung menghilang, dan beberapa anggota Eagle Martial Dojo merosot ke tanah. Terbukti, pertempuran intensif telah menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Tentu saja, saat mereka terengah-engah, mata mereka semua menoleh untuk melihat pemuda itu, yang perlahan melayang turun dari udara. Ekspresi demam membara di mata mereka.
Situasi yang awalnya putus asa ini dengan mudah diselesaikan oleh Lindong, dan Raja Buaya Macan Tutul yang tangguh hampir dipukuli hingga babak belur olehnya. Berbeda dengan gambar yang tampaknya tidak berbahaya dari sebelumnya, gambar seperti dewa pertempuran saat ini membuatnya tampak seperti individu yang sama sekali berbeda. Adik kecil Lindong, bravo! Jiang Lei menyimpan pedang itu di tangannya, saat dia menatap Lindong dengan agak aneh. Saat ini, dia tahu bahwa kekuatan yang terakhir bahkan melebihi kekuatannya sendiri. Sementara dia bertarung sengit melawan Raja Buaya Macan Tutul sebelumnya, Lindong dengan mudah mengirim Raja Buaya Macan Tutul lainnya dan menyebabkannya lari ketakutan. Hal ini menunjukkan perbedaan antara keduanya. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih kami. Kali ini, Marshal Eagle Dojo kami berhutang budi padamu. Di masa depan, kami pasti akan membayarnya. Menatap ekspresi serius Jiang Lei, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kecuali itu adalah saat yang benar-benar kritis, Lindong tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Lagi pula, selalu lebih aman untuk membiarkan beberapa kartu truf tidak diketahui. Terima kasih. Aroma yang menyenangkan memasuki hidungnya. Lindong memiringkan kepalanya, saat dia melihat sosok yang cantik dan langsing, dan suara lembut Jiang Sui dengan lembut melayang ke telinganya. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.